Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Nah, senang jumpa hari ini dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita boleh beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Ayo cari pasangannya ya. Tanya kabar temannya. Apa kabarnya saat ini? Kita akan memuji Tuhan. Katakan hello, hello, how are you? Friends, and I love you. Hello, hello, how are you? You are my friend, and I love you. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a man, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Nah, anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita, seluruh hidup kita dengan sikap hormat. Kita mau berdoa, sebelumnya kita menaikkan pujian Ku Dicipta Mulia. Dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Mari adik-adik semuanya kita ulangi lagu pujian ini, Ku Dicipta Mulia. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Berharga, ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. kerinduanku Kerinduanku
penyembahmu. Adik-adik semuanya sekali lagi katakan. Menjadi penyembahmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan di pagi hari ini kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur, bersuka cita ada kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi setiap anak-anak yang boleh mengikuti ibadah ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini biarlah Tuhan yang memimpin. Bahkan juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa, menyampaikan firman Tuhan secara bahasa anak-anak, bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bu Nur, sekarang ini kan banyak orang mengeluh. Mungkin gara-gara apa ini ya, COVID-19 ini ya, virus corona ya, virus Pak corona. Windel. Ada banyak orang mengeluh, aduh aku nggak ada pekerjaan lagi, aduh beras kami nggak ada di kehilangan rumah. pekerjaan. Iya, banyak yang Oh, mengeluh iya. karena nggak ada mungkin uang, kadang nggak ada mungkin lagi pekerjaan anaknya. Pokoknya banyak yang mengeluh. Gimana caranya ya? Iya, betul sekali tuh Pak Windel. Tapi kan firman Tuhan mengatakan burung pipit burung yang pipit. tidak menabur tapi Tuhan beri makan. Oh, Dan bunga bakung tidak itu memintal tapi Tuhan dandani. Apalagi lah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, anak-anak Tuhan Pak Windel pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, Pak Windel percaya nggak itu firman Tuhan? Aku percaya. Anak-anak percaya nggak ya? Nah, anak-anak percaya kan bahwa anak-anak juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, mari kita memuji Tuhan. Mari anak-anak semua bangkit berdiri buat gerakannya ya. Katakan, Ayo. burung pipit tidak menabur tapi Tuhan beri makan. Musik memuji Tuhan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak menabur, tapi Tuhan dandani. terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak berminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya Pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Baiklah anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau diberkati dari cerita firman Tuhan yang menguatkan kita sebagai anak-anak kecil, yang mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap mengandalkan Tuhan, percaya akan pelihara Tuhan. Kita memuji Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Mari anak-anak semuanya dengan sikap doa, dengan sikap hormat, pujilah Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ya, anak-anak kami yang ada di rumah, kita satu dalam doa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami tahu kami ada sampai saat ini itu semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mau memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk boleh memberikan pengertian kepada kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami boleh bersuka cita dan kami tahu bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus itu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh rindu ya Tuhan, supaya ibadah yang boleh kami lakukan ini, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini, sungguh Tuhan boleh materaikan di hati kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, menurut nama kami masing-masing. Biarlah hati kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, anak-anak kami yang ada di rumah,
Apa kabarnya? Ya, kita sudah hampir 3 bulannya melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur jikalau sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh bersukacita, bahkan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini kita akan buka Alkitab kita. Tema kita hari ini, orang benar dipelihara Tuhan. Yuk sekali lagi coba sebutkan. Orang benar dipelihara oleh Tuhan. Coba buka Alkitabnya. Kita ada 2 ayat yang harus kita baca pada pagi hari ini. Kita ambil dari Amsal 12 ayat 10a. Amsal 12 ayat 10a. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. 2 ayat 1 lagi, Roma 1 ayat 17c. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Anak-anak kami yang ada di rumah, siapa punya binatang peliharaan? Ini dia. Siapa punya, ini apa namanya? Ya betul, kucing. Siapa punya kucing? Pasti banyak yang punya kucing ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada lagi. Ini coba, apa namanya ini? Anjing ya. Siapa yang pelihara anjing di sini? Mau nggak kasih makan? Tadi dibilang orang benar memelihara hewannya. Ada lagi yang biasa dipelihara di rumah, ada lagi ya. Ini. Apa namanya ini? Ayam. Ayam ini makan apa ya? Biji-bijian. Ada lagi. Ini. Ini siapa yang punya? Siapa yang pelihara ada di rumahnya ikan hias ya? Ikan hias. Ikan hias. Ada lagi. Ini. Siapa punya ini? Apa namanya adik-adik ini? Kelinci. Ya, kelinci ini makanannya wortel. Ya betul, wortel. Ada lagi. Coba ini. Ini coba. Apa namanya ini? Ini namanya burung beo yang bisa bicara. Ada lagi burung merpati. Ya. Ini adalah hewan peliharaan. Orang yang memelihara ini pastilah dia memberikan dia makan, ketika sakit pasti diobati, dan bahkan pasti diberikan tempat. Katanya tadi orang benar memelihara hewannya. Ya, kita mau belajar hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana menjadi orang yang benar? Ya, kalau firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semua manusia sudah berdosa. Artinya bahwa dunia ini sudah berdosa, itu Roma 3:23. Dan Allah, karena manusia sudah berdosa, maka terpisah dengan Allah. Allah yang sempurna, Allah yang maha suci. Dan upah dosa adalah maut. Roma 3:23 itu, upah dosa adalah maut, neraka. Dan neraka ini adalah selama-lamanya. Ketika manusia berdosa dan upah dosa itu maut, manusia berusaha untuk menggapai tempatnya Allah, yaitu surga. Dengan apa? Dengan beribadah. Dengan apa lagi anak-anak? Dengan berbuat baik supaya tidak masuk
ke maut tadi, berusaha manusia itu dengan beribadah, dengan berbuat baik, juga dengan berpendidikan tinggi, dengan sukses. Tapi usaha manusia itu sia-sia. Di Efesus 2 ayat 8 katakan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Sekalipun kita manusia berdosa, tapi Allah mengasihi kita, mengasihi anak-anak. Apa yang dilakukan Allah? Yohanes 3 ayat 16. Tahu? Tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus orang yang berdosa. Orang yang benar tadi adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang benar tadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika anak-anak percaya kepada Yesus Kristus, maka anak-anak menjadi orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang dibenarkan. Sesungguhnya kita ini semua tidak ada yang benar, tetapi oleh karena percaya kepada Kristus, seperti yang tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa kita, sehingga kita adalah orang yang benar. Firman Tuhan tadi di Roma 1:17, orang benar hidup karena iman. Ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup orang yang benar? Ya, Tuhan Yesus memelihara hidup orang benar. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada papa mama. Tuhan memberkati papa mama. Tuhan memberikan pekerjaan kepada papa mama, dan papa mama membesarkan kita mulai dari kecil, merawat kita, mencukupi kebutuhan kita. Ketika besar kita disekolahkan. Itu karena Tuhan memelihara kita. Kita disekolahkan, dan ketika kita sekolah, papa mama menyuruh kita belajar. Supaya apa? Supaya anak-anak yang ada di rumah menjadi anak yang pintar, anak yang benar dan pintar. Benar tadi karena dibenarkan oleh Kristus, dan disekolahkan mama papa supaya menjadi anak yang pintar. Jadi sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan, kita harus taat kepada papa mama yang Tuhan percayakan untuk merawat kita. Ketika papa mama bilang, saat ini kan masa COVID ya, harus pakai masker. Kalau keluar dari rumah pakai masker. Kenapa? Supaya anak-anak tidak kena penyakit COVID itu. Kita harus dengar dan kita harus lakukan. Baru dibilang papa mama, cuci tangan. Cuci tangan itu bukan hanya basah, tapi cuci tangan dengan benar. Supaya apa? Supaya kita sehat. Baru kata papa mama lagi apa? Tidur siang. Tidur jangan larut malam. Ini kan libur ya. Kan sudah siap ujian, bahkan udah nerima rapot. Mainlah, main HP siang, main game malam. Itu bukan sifat orang yang benar. Tapi anak yang dibenarkan itu mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau disuruh tidur siang, tidur siang. Kalau sudah disuruh tidur, berarti sudah waktunya tidur. Supaya apa? Supaya sehat. Baru apalagi ketika
Mama masak sayur. Ayo, siapa di sini nggak suka sayur? Yang senyum-senyum itu pasti nggak suka sayur itu. Itu kenapa disuruh makan sayur? Supaya pintar, supaya sehat, supaya tidak sakit. Baru disuruh lagi makan buah-buahan. Ada anak-anak ya kan, kalau makan buah itu pilih-pilih. Tapi papa mama bilang harus makan buah. Kenapa Tuhan ciptakan beragam buah? Karena kita butuhkan. Ada lagi ini, harus banyak minum air putih. Nah, sekarang ini disuruh ya, banyak minum air putih supaya sehat. Dan ada lagi satu lagi, sebagai anak-anak yang benar harus rajin berdoa ya. Harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus pelihara mama papa, supaya Tuhan Yesus berikan kesehatan, supaya Tuhan Yesus memberikan rezeki, sehingga lewat papa mama hidup kita terpelihara. Sehingga ketika kita taat melakukan apa yang disuruh orang tua kita, maka kita menjadi orang yang benar dan yang sehat dan juga yang pintar. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat kepintaran kita nantinya kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita terus harus tekun berdoa. Kenapa? Dalam sekarang ini ya, masa sulit sekarang ini, pernah enggak kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita? Pernah enggak kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam sekolah kita? Ini nanti bulan Juli akan ada yang naik kelas ya kan? Ada yang dari SMP ke SMA, ada yang dari SD ke SMP, ada yang dari TK ke SD, dan ada yang naik kelas. Semuanya itu membutuhkan biaya. Pernah enggak anak-anak kami berdoa kepada Tuhan Yesus untuk setiap kebutuhan itu? Sekalipun papa mama kita itu punya pekerjaan yang lumayan, tapi kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah maka papa mama kita itu punya pekerjaan. Dan jikalau saat ini orang tua kita kehilangan pekerjaan, berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah papa mamaku, berikanlah pekerjaan. Karena kita adalah milik Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang boleh memberkati kita dengan tema tadi apa? Orang benar dipelihara oleh Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, bahkan bagi orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Ya, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan oleh karena iman percaya kami kepada Kristus. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan peliharakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kebutuhan kami akan Tuhan cukupkan. Sekalipun Tuhan Yesus secara pemikiran kami Tuhan, secara hitung-hitungan kami Tuhan tidak memungkinkan dengan situasi yang sulit ini. Tetapi kami percaya jikalau burung pipit di udara Tuhan peliharakan. Apalagilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Tuhan benarkan, pasti Tuhan peliharakan. Itulah iman kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kami.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang saat ini mungkin ada mau masuk SMA ya Tuhan, dari remaja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan. Bahkan yang dari SD ke SMP Tuhan yang menolong. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Karena harga yang paling berharga yang Tuhan berikan, sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu anakmu Yesus Kristus yang boleh membenarkan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhanlah yang mencukupkan apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Dan kami terus menyerahkan situasi, kondisi yang kami alami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya tutup bungkus anak-anakmu sekolah minggu Gemi Kasih Karunia dengan kuasa darah-Mu yang kudus sehingga tidak terpapar COVID ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya setiap kami menjadi orang yang benar, yang taat dan tunduk kepada pemerintah, sehingga setiap kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi teladan, karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, doa dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami dan biarlah Tuhan yang menguduskan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi pemilik kehidupan kami dan pemilik masa depan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Anak-anak semuanya pasti sudah diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Ada puji-pujian, ada firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.